Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'd. Yang kami hormati dan kami cintai karena Allah, para ilmu, penyempurna amal ibadah, mencari karunia dan ridho Allah di majlis yang insya Allah dimuliakan oleh Allah ini. Bersyukur kita atas izin dan kuasa Allah, kembali kita dipertemukan, dihimpunkan dan dipertemukan di majlis yang mulia ini. Dalam keadaan Allah masih menganugerahkan nikmat Islam dan iman. Karena banyak orang yang Islam dan belum tentu beriman. Bersyukur kita dianugerahkan oleh Allah umur yang panjang dalam keberkahan. Karena banyak orang yang diberikan oleh Allah umur yang panjang, namun sayang belum tentu membawa keberkahan dalam hidupnya. Bersyukur kita diberikan oleh Allah anugerah kesehatan dan kesempatan. Karena banyak orang yang diberikan oleh Allah anugerah kesehatan dan kesempatan, namun sayang tidak dapat dimanfaatkan dan digunakan untuk beribadah kepada Allah. Tidak cukup dalam tulisan dan ungkapan begitu banyak karunia dan rahmat yang Allah anugerahkan kepada kita sampai saat ini. Mudah-mudahan seluruh karunia, rahmat dan nikmat yang Allah limpahkan kepada kita sampai saat ini akan mampu kita syukuri, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala akan melimpahkan karunia, rahmat, dunia dan akhirat, serta meridhai kita semua. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam bagi teladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin yang sangat kita rindukan perjumpaan dengannya di yaumul qiyamah nanti. Semoga tercurah pula salawat kepada keluarga, zuriat, sahabat dan segenap pengikutnya, termasuk kita sebagai umat akhir zaman. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang telah dikemukakan di awal muqaddimah tadi, bahwa kajian kita pada pagi hari ini tentang 3 tipe hati manusia menurut Al-Quranul Karim. Hati manusia ini ada 2 bagian. Ada hati jasmani, ada hati nurani. Hati jasmani itu yang tahu adalah para tim medis. Dibelah dada, diungkap, dibuka, oh ini ada penyakit leper. Istilah kedokteran disebut penyakit liver. Ya. Tapi yang akan kita bahas adalah hati nurani. Karena kita ini sebagai manusia diberikan oleh Allah 2 unsur yang menyatu dalam hidup dan kehidupan kita sebagai manusia. Ada unsur jasmani, ada unsur rohani. Jasmani memerlukan makan, pakaian, tempat tinggal, dan seluruh fasilitas untuk kehidupan kita jasmani kita ini. Rohani pun memerlukan ilmu, memerlukan ketenangan, memerlukan kedamaian, dan itu harus terseimbangkan. Karena banyak orang yang tidak bisa menyeimbangkan. Kalau salah satu tidak terpenuhi, maka akan terjadi yang namanya penyakit. Jasmani kalau kurang gizi, kurang vitamin, jasmani tidak terpelihara, kesehatan tidak terjaga, maka banyak penyakit-penyakit jasmani yang akan menyerang daripada jasad kita ini. Begitupun dengan penyakit rohani. Kalau kekurangan ilmu, kekurangan amal-amal soleh, lemahnya keimanan, itu tertuju kepada rohani kita ini. Maka ketika hidup di dunia ini, kita terkadang berat sebelah. Kebanyakan orang mementingkan jasmani dan menyampingkan rohani. Karena memang rohani ini sepertinya tidak memegang peranan penting
seolah-olah. Padahal rohani ini sangat menentukan daripada kesehatan jasmani seseorang. Ada hubungan, saudaraku sekalian. Ketika orang sakit, dicek oleh dokter, bapak ini sehat. Secara medis, sehat. Lalu kenapa dinyatakan seperti orang yang sakit? Ternyata ada kendala dari rohaninya. Makanya para pakar kesehatan sekalipun pernah menyatakan 70% orang yang sakit jasmani itu dimulai dari sakit rohani. 70%. 30% itu mungkin dari cara pola makan, ya, kurang istirahat, gizi yang kurang lengkap, dan lain-lain sebagainya. Ternyata 70% ini berpengaruh terhadap jasmani kita. Dan itu banyak dipengaruhi oleh rohani. Pemikiran, hati. Itu pemikiran dan hati, itu rohani, itu bagian daripada rohani. Maka di dalam Islam, saudara-saudariku yang kami hormati, Rasulullah SAW sebagai teladan kita semua. Contoh yang harus jadi panutan bagi kita semua. Sosok figur yang dimuliakan oleh Allah. Dan untuk kita muliakan pula. Dalam sejarah kehidupan Nabi, Nabi jarang sakit. 2 kali sakit. Dalam sejarah. Dalam hadis yang sahih juga. Pertama, karena diguna-guna, maka turun surah Al-Falaq dan An-Nas. Yang kedua, dalam sejarah, sakit menjemput ajal. Menjelang Nabi meninggal, sakit Nabi. Beberapa hari sakit. Selebihnya, tidak pernah dalam sejarah itu Nabi menderita penyakit-penyakit yang aneh-aneh. Jasmani. Apalagi sekarang dengan canggihnya ilmu kedokteran, makin canggih juga penyakit. Penyakit yang dulu tidak pernah kita temukan, ditemukan sekarang ini. Mungkin kita tidak pernah dengar penyakit-penyakit yang aneh-aneh. Nah, ternyata ada hubungan dengan perkara rohani. Makanya walaupun kita menganggap hal itu tidak begitu relevan, tapi sangat berpengaruh di dalam kehidupan manusia. Bapak Ibu yang kami hormati dan kami cintai karena Allah. Maka pada pagi hari yang ceria dan insya Allah penuh dengan keberkahan ini, kita akan bahas tentang 3 tipe hati manusia, hati nurani ini. Karena apabila bagus hati nurani, maka insya Allah kita akan bisa menghadap hidup dengan badan yang sehat pula. Karena tidak cukup dengan olahraga, tidak cukup dengan makanan menu yang sehat, tapi hati pun harus kita perbaiki. Maka tidak boleh dengan pikiran yang suuzon, hati yang penuh dengan penyakit. Bapak Ibu yang kami hormati dan kami cintai karena Allah. Di dalam hadis sahih Bukhari Muslim, Nabi pernah menyatakan, kalau Nabi SAW, ala wa inna fil jasadu mudghah. Ketahuilah di dalam jasad, di dalam badan, di dalam tubuh manusia itu ada mudghah, ada segumpal daging. Iza solahat, solahat jasadu kullu. Jika bagus daging itu, maka yang lain akan ikut bagus. Wa iza pasadat, pasada kullu. Apabila buruk, semuanya akan menjadi buruk pula. Ala inna wahyal qalbu. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah qalbu, hati. Jadi kalau hatinya bagus, maka dia akan memandang yang bagus. Pikirannya akan bagus. Telinga akan mendengar yang bagus-bagus. Mulutnya akan berbicara yang bagus. Kakinya akan melangkah ke tempat yang baik-baik. Tangannya akan memegang yang baik-baik.
Tapi apabila buruk, maka pandangan matanya akan buruk. Telinga pun akan mendengar yang buruk. Kakinya pun akan melangkah ke tempat yang buruk. Begitupun tangannya pun akan melakukan yang buruk. Jadi saudaraku sekalian yang kami hormati, tidak kata cerita bapak yang ada ngomongkan, Ustaz, aku ni mulut aku baik yang jahat, hati aku, kan ada yang seperti itu ngomong. Mulut baik Ustaz, ini yang buruk ini, hati bagus. Mungkin tidak keluar perkataan yang buruk itu dari hati yang baik. Tidak mungkin. Ya, terkeluar itu dari sini. Ada yang bisa menahan, tidak. Makanya di dalam kehidupan ini perlu kita mengenal, karena kita ini punya hati masing-masing. Makanya ada istilah hati-hati. Hati-hati dalam melangkah, hati-hati dalam berbicara, hati-hati dalam berpikir. Sesedikit hatinya akan menyimpang ke tempat yang tidak diridhoi oleh Allah. Wabil hadirin hadirat kami hormati, baik kita akan bahas 3 tipe hati nurani dari manusia itu menurut Al-Quranul Karim. Pertama, ada yang disebut dengan qalbun marid. Yang disebut dengan qalbun marid. Hati yang sakit. Ya. Hati yang memiliki penyakit. Coba kita buka di dalam surah Al-Baqarah. Ya. Ayat ke-10. Tolong Ustaz bacanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Yang artinya dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta. Fi qulubihim marad. Di dalam hati mereka itu ada penyakit. Fazadahumullahu marada. Kami tambah penyakit yang sudah ada itu. Ini penyakit hati. Ya. Nah, para ulama menyatakan bahwa tanda-tanda orang yang memiliki penyakit, orang yang memiliki penyakit hati nurani, rohani yang banyak berpenyakit ini, qalbun marid, ya. Itu bukan berarti mereka tidak ada iman. Mereka beriman. Mereka melakukan amal ibadah malah. Mereka sholat. Mereka melakukan kebaikan. Tetapi, kenapa setiap kebaikan yang dilakukannya, amal yang dilakukannya, sholat yang dilakukannya, tidak membawa ketenangan dalam hidupnya? Itu permasalahannya. Harusnya, ibadah yang kita lakukan itu, sholat kita, puasa kita, zikir kita, baca Quran kita, harusnya mendatangkan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan. Betul enggak? Ada enggak orang yang sholat enggak bahagia? Ada enggak? Ada. Ada enggak orang yang sholat itu enggak mendapatkan kenikmatan dari ibadahnya? Permasalahan sekarang, salah sholatnya atau salah orangnya? Bermasalah di mana nih? Itu tadi. Masalah di hati. Makanya kenapa ibadah yang kita lakukan itu diluruskan dengan niat. Innamal a'malu binniyah. Meluruskan setiap amal. Jangan sampai dimasukkan oleh unsur-unsur yang lain. Kenapa? Kalau kita semata-mata melakukan suatu amal ibadah itu, tidak ada Allah di hati kita, itu tidak lillahi ta'ala, maka kita akan kecewa ketika kita melakukan satu amal ibadah kita itu tidak dipenuhi hak kita oleh Allah. Yakinlah itu. Contoh nih, kita sholat duha. Ya. Sholat duha. Apa yang kita pinta? Sholat duha itu identik dengan apa? Oke, rezeki.
Ya kan? Andai kata kita sholat duha terus tuh, rezeki kita macet. Gimana? Masih tidak sholat duha? Itu. Jadi Imam Nawawi dalam kitabnya menyatakan tuh, ya, tingkat ikhlasnya ada 3. Ada tingkat ikhlas orang awam, yang dalam ibadahnya itu ada unsur dunia di dalamnya itu. Ikhlas juga, tapi tingkat bawah sekali. Dasar, awam. Yang kedua, ada tingkat khusus. Khawas, khusus. Tapi belum, kelas VIP belum ini. Baru khusus saja, belum tingkat yang lebih khusus lagi. Di dalam ibadahnya itu, ya, dia ada unsur akhirat. Ya. Salah satunya ingin masuk surga dan takut kalau masuk ke dalam api neraka. Udah. Ada tingkat khusus lagi. Lebih khusus. Khawas bil khawas. Tingkat lebih khusus lagi. Apa tuh? Bukan masalah surga dan nerakanya. Bukan masalah unsur dunianya. Karena 2 itu adalah bonus dari Allah yang diberikan bagi orang-orang yang beriman. Pasti Allah janjikan itu. Allah tidak pernah mengingkari janji. Siapa yang beriman, amanu wa amilus solihat, pasti surga tempatnya. Pasti itu. Apalagi dunia. Dunia itu bonus yang diberikan oleh Allah. Makanya yang dicapai oleh orang-orang yang khawas bil khawas, tingkat khusus ini adalah dia melakukan ibadah untuk mencapai keridhaan Allah. Itu tinggi tingkat ikhlasnya. Kita ini mungkin baru tingkat 1 dan 2. Kan? Tingkat dunia dan tingkat akhirat. Untuk mencapai ridho Allah itu bertahap memang. Gila ibu sekalian. Kenapa ini bertingkat orang ikhlas ini? Andai kata, makanya tadi kalau unsur dunia yang tidak dapat, kita kecewa, Bapak. Nah, kita sholat duha itu ada tujuan dunia kan? Itu ikhlas. Mudah-mudahan ya Allah, dengan sholat duha ini aku ibadah karena Allah, mudah-mudahan rezeki lancar. Unsur dunia kan? Oke. Puasa, ada unsur dunia enggak? Ada. Mudah-mudahan badan saya sehat. Betul enggak? Betul memang. Boleh enggak? Boleh. Tapi itu tingkat dasar. Tingkat dasar sekali itu. Ikhlas kita ini tingkat dasar. Andai kata tidak dipenuhi oleh Allah, kita sholat duha terus, lalu rezeki kita belum lancar, masihkah kita sholat duha? Masih. Alhamdulillah, berarti ikhlas karena Allah. Kan gitu. Ya. Begitupun andai kata surga tidak ada. Ini andai kata. Neraka tidak. Masihkah kita melakukan ibadah kepada Allah? Masih. Itulah tingkat ridho tadi tuh. Biar Allah yang akan membalasnya. Bonus semuanya itu. Maka orang-orang yang mempunyai penyakit hati ini, ya, dia bukan tidak melakukan amal soleh. Dia sholat, dia puasa, dia haji bahkan. Imannya ada. Tetapi dalam ibadah yang dilakukan itu tidak ada ketenangan. Karena masih ada qalbun marid. Penyakit, apa bahasa itu? Ganjalan tisu. Ya. Makanya ketenangan itu, hati itu tidak akan bisa, kita masih ada penyakit di dalam hati ini. Walaupun kita ibadah. Padahal kita ingin ibadah yang kita lakukan itu merasa nikmat dengan ibadah kita. Ada kan orang yang tahan baca Quran itu berjam-jam. Plong hatinya. Jangankan baca Quran. Jangankan untuk sholat. Bahkan mendengar suara azan saja, suara azan, itu bukan main, rindu sekali. Dia tahu Allah sedang memanggil, walaupun hanya melalui muazzin. Hayya 'alas shalah. Makasih Allah, kau panggil aku. Aku bertemu dengan Allah hari ini. Aku ingin curhat ya Allah. Kusambut ya Allah cintamu itu ya Allah. Ini kan. Kita ini kenapa kadang-kadang suara azan, zuhur, masuk asar. Hayya 'alal falah. Ya Allah, cepat nih asar. Tadi barulah zuhur. Kayak beban gitu. Hah? Kayak cepat niat. Memang waktu seperti itu kadang cepat, kadang lambat. Nikmat, tidak ada nikmat itu. Orang yang betah di masjid, betah mendengarkan tausiah, itu hatinya tuh plong, ada penyakit dalam itu. Nah ini yang harus kita kikis tuh. Nah tanda-tanda orang berpenyakit ini, tadi bukan berarti dia punya iman, dia punya iman. Dia punya amal soleh. Nah,
Kenapa itu bisa terjadi? Karena tadi hatinya punya penyakit yang disebut dengan kolbun marid. Hati yang berpenyakit. Nah, tanda-tandanya ini biasanya tadi gelisah. Gelisah. Nah, kira-kira kita ibadah itu gelisah. Gitu. Tidak tenang. Kalau gelisah pasti tidak tenang. Kemudian mudah marah. Bukan tidak marah, mudah marah. Mudah tersinggung. Bukan tidak tersinggung, mudah tersinggung. Cepat tersinggung. Sensitif jiwanya itu. Kawan tadi nasihati, contoh nih. Dia salah baca Quran nih. Dibenar oleh kawan. Maaf bu ya, ibu tadi salah. Ya, kau pinter. Aku ini belajar, sama-sama kita belajar. Model main ini bu, dibenari. Dibenari, marah. Tersinggung. Dikiranya orang tuh mau ngejek dia. Padahal mau kasih kan harusnya orang yang hatinya bersih itu. Mau kasih bu ya. Bu tolong bu ajari saya bu. Tanpa ya pulau ibu nih. Dapat pajak pulau ngajari. Nyala ke baik. Yang payahnya bisa nyala kan tidak bisa menari. Ini yang nggak jadi balak tuh bu. Dan nambah ilmu. Makanya harusnya kan kalau dalam pengajian mohon maaf. Tadarus misalnya. Ada ibu-ibu nih. Ya, kalau ngomong ibu-ibu nih. Karena ibu-ibu nih banyak pengajian kan. Ada 10. Harusnya angkat satu guru. Ini ada guru. Belajaran mereka tuh. Sesama mereka tuh belajar. Ada 10 tuh. Ibu-ibu ngaji. Tadarus nih. Harusnya satu guru 9 murid. Jadi yang satu ini bisa memperbaiki dan tempat kita bertanya. Ini tidak kebalikan. Ada 10, 9 guru, 1 murid. Jadi yang 9 nyalak yang siko itulah. Ibu salah bu, kamu tuh baca. Yang satu lagi, iyo salah nian. Berhenti ibu itu, tidak lagi belajar. Aku di situ disalahin terus. Ikan apalagi sampai dia bilang, kita ini sama-sama belajar. Kenapa nak saling nyalahkan? Nah, bu, kenapa? Tidak mengangkat satu guru atau ada guru tuh. Supaya ada tempat kita fokus kepada satu. Tidak mau nerima kebenaran, mudah marah, mudah tersinggung. Tersinggung tuh manusiawi, marah itu manusiawi. Tapi kalau berlebihan, marah yang tanpa sebab, tersinggung yang mudah sensitif jiwa ini, hati-hati itu. Orang yang jiwanya tidak berpenyakit itu, setiap dinasihati orang, dia tahu dia salah, dia terima dengan lapang dada. Ya. Makasih ya. Jarang kan seperti itu ya. Dia tahu nih, orang ini marah karena sayang atau marah karena benci, dia tahu nih. Orang yang hatinya bersih tahu. Allah berikan hidayah. Ya. Kemudian tanda-tanda orang yang punya penyakit hati ini juga, kata para ulama, kata pembasir juga, hadis juga nyatakan seperti itu. Para ulama salaf pun menyatakan seperti itu. Di antaranya adalah kurang puas dengan karunia yang diberikan oleh Allah itu. Kurang bersyukur. Itu jangan ada penyakit. Kadang-kadang orang sudah titik air liur nyuk keadaan. Oh enak nian bapak itu ya. Rumahnya sudah besar, mewah, kendaraan sudah ada. Orang lihat. Cuman orang yang dilihat ini, bapak ini. Kau tidak tahu baik dengan aku. Aku ini susah juga. Jadi, nikmat itu tidak pernah ada di kepala dia. Tapi di kepala orang lain terus. Sementara orang lain melihat, dia mendapatkan kenikmatan. Sementara dia melihat orang lain, nikmat. Kenapa? Karena kurang bersyukur tadi. Bukankah syukur ini berat dibanding sabar? Walaupun sama-sama. Kalau tidak berat, kenapa Allah nyatakan dalam surah Ar-Rahman sampai 31 kali? Ustadz, sabar itu berat. Betul. Tapi yang lebih berat tadi adalah syukur. Sabar tidak pernah diulang-ulang. Tapi yang tidak bersyukur ini diulang oleh Allah dengan bahasa yang halus dari Allah. Itu bahasa halus dari Allah. Bahasa santun dari Allah. 31 kali di dalam surah Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Kalau bahasa Palembangnya, yang kamu idakkan. Nidak ke nikmat Allah. Banyaklah diberi kalau nikmat. Sampai kita sudah seumuran ini. Sudah banyak yang Allah berikan kepada kita. Kita bersyukur Bapak sekalian. Diberikan Allah nikmat dan nikmati. Karena berapa banyak juga orang yang diberikan Allah nikmat, tapi sayang tidak bisa. Ada tidak orang yang diberikan nikmat, tapi tidak bisa nikmat? Ada kan?
Diberikan nikmat, tapi tidak bisa menikmati. Nah, kita ini bersyukur nikmat dan bisa menikmati. Diberi kalau mata nih, kita bisa menikmati dengan membaca Al-Quran. Ada yang diberikan nikmat mata, tapi tidak disyukuri, tidak baca menikmati bacaan Al-Quran. Karena diberikan mata ini saja, tapi tidak diberikan mata batin tuh. Ada juga orang yang terhidang makanan, Pak. Terhidang makanan. Ini tidak bisa makan ini. Makan ini tidak bisa. Makan ini tidak bisa. Nikmat dah makanan itu. Nikmat. Tapi sayang. Orang ini tidak bisa menikmati. Banyak yang seperti itu. Maka kita bersyukur. Masih bisa tidur kan, Bu? Pak? Masih bisa tidur kita kan? Ada yang tidak bisa tidur? Ada. Kalau tidak makan obat tidur. Mau bolak-balik. Itu apalah yang kurang? Rumahnya bagus. Tempat tidurnya mewah. Bolak-balik. Kalau tidak makan obat tidur, apa yang salah? Obat dari dokter banyak tuh. Kenapa harus pakai obat? Jadi kalau kita bisa tidur dengan tenang tanpa obat, Profesor Yono juga menyatakan seperti itu. Kalau kita bisa tidur tanpa obat, berarti kita sehat. Bisa Ustaz, makan obat dulu. Tidak bisa bolak-balik. Sudah setengah jam, sudah sejam, 2 jam, tidak bisa tidur. Kita ini kan alhamdulillah, di mana baik nyongkur lah itu. Bersender lah juga tidur. Guling-guling tidur. Apalagi dengar ceramah, tambah demen tidur. Apalagi sholat Jumat itu. Ada kawan, Ustaz, aku susah nih Ustaz, aku tidur Ustaz. Jadi aku sholat Jumat, dengar khotbah. Biasanya itu. Makanya kita tambahin ke segala khotbah Jumat itu. Usahakan ikuti sunnah Nabi. Apa sunnah Nabi itu? Sunnah dikeraskan. Supaya tidak ngantuk. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu khutbah itu. Sunnah itu. Nabi itu dalam hadis yang sahih itu sampai merah muka Nabi. Berarti cak ngajak perang Nabi itu. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa ja'alahu iwaja. Kalau ngisi khutbah, khotib. Bukan ngajari, nyampai ke sunnah Nabi. Mudah-mudahan, kata bang. Yang lihat kita. Suasana tuh siang, memang istirahat memang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sudah. Itulah kadang-kadang Bapak Ibu sekalian kami hormati. Di Mekah, ya, orang umroh haji itu. Kenapa lebih semangat di sana? Dibanding pulang lagi ke Indonesia, betul lah? Wajar. Ghirah semangat itu ada Pak. Di situ. Muazin itu. Tuh ada muazin di situ. Pernah ada juga di YouTube. Yang muazin di Mekah, di Madinah. Tuh ada. Tuh, coba di YouTube. Ada yang 70, 80. Coba di YouTube. Aku penasaran tuh. Yang hayya 'alas salah. Buka YouTube. Oh, itu Bapak. Tua, suara muda. Kita ini muda. Ya masa akal sunian, umur 17 tahun, muazin. Imam itu tua Pak. Tapi suara Masya Allah, bukan masalah semangat itu yang kita tiru. Kalau suara kan Allah berikan suara masing-masing. Tapi semangatnya itu ada. Kalau imam semangat, makmum, insya Allah semangat. Kalau khotibnya semangat, yang dengar, semangat. Wajar Pak, Bu, kalau dalam kata sambutan itu. Padahal kata sambutan diulang salam 2 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jemaah. Karena yang salam juga itu. Ulangi lagi Bapak sekalian. Kurang semangat nih salamnya. Ulangi lagi sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya nadanya seperti itu. Kalau agak naik ke dikit nadanya, ikut tuh jemaah. Semangat itu penting dalam ibadah. Maka orang-orang yang bersemangat dalam ibadah itu memang banyak faktor-faktor yang mendukung. Nah, di antara orang yang punya penyakit ini tanda tanya kurang bersyukur dengan nikmat yang diberikan oleh Allah. Nah, bagaimana untuk supaya penyakit hati ini bisa
berkurang. Ya. Karena penyakit hati ini kan itu tanda-tandanya. Banyak sebenarnya dampaknya. Banyak dimasuki penyakit-penyakit yang lain juga. Itu kan tanda-tanda itu. Tidak bersyukur, kurang tenang, kurang damai. Karena banyak nih. Riya, sum'ah, iri, dengki, hasud, dendam. Penyakit hati bukan itu? Penyakit hati. Bu, sayang ya. Kita ini tidak ada dokter bagian rohani. Kalau ada dokter bagian rohani, ada ngecek penyakit hati, asli komplikasi. Betul lah? Yang ada kan jasmani. Dokter, aku darah tinggi, jantung dokter. Komplikasi banyak ini penyakit. Jasmani itu. Penyakit rohani tahu enggak kita? Tidak tahu. Dendam ada di kita. Iri dengki ada di kita. Tidak senang dengan orang lain ada di kita. Ya, suuzon ada di kita. Ya, tidak mensyukuri nikmat ada di kita. Itu kalau tidak kita kikis, parah tuh penyakit. Maka kita seumur hidup akan pernah tenang gitu dalam ibadah. Dan sebanyak apapun nikmat yang dianugerahkan oleh Allah seperti meneguk air laut. Makin diminum, makin kering tenggorokan. Makin tidak puas. Banyak orang yang tidak bersyukur. Banyak. Padahal nikmatlah banyak diberikan kepada dia. Kenapa? Penyakit. Dia diberikan tuh nikmat yang banyak. Tapi dia masih melihat nikmat orang lain tuh. Bahkan kepengen jangan ada yang lebih dibanding dia. Lebih parah tuh. Cara mengobatinya itu paling tidak dari kitab Khiyafatul Atqiyah karangan Syed Abu Bakar. Itu yang sering dinyanyikan itu ya. Itu sebenarnya ulama itu ya, menyampaikan itu. Dan ulama ini kan memahami bagaimana untuk mengobati penyakit hati. Obat hati katanya ada 5 perkara. Benar lagu itu kan? Baca Quran, tadabur. Mentadabur Quran. Jangan sekedar baca, tadabur supaya kita paham isi kandungan Al-Quran. Walaupun membaca itu adalah nilai ibadah, tapi akan lebih bagus lagi di samping kita membaca Al-Quran, memahami maknanya, tafsirnya. Seperti yang kita lakukan sekarang. Kan luas nih pemikiran kita kalau kita mengungkap. Sayang. Zikir. Obat hati. Zikir bukan zikirin aja. Tapi zikir hobi. Hobi itu zikir yang tersembunyi dalam hati. Zikir qalbi. Itu subhanallah. Karena yang bermasalah hati kita. Kalau zikir ini lisan silakan saja. Tapi harusnya ditambah lagi zikir. Karena Bapak Ibu sekalian, kalau zikir lisan ini ada batas enggak? Ibu bisa enggak zikirin 1000 kali dengan ini lisan? Sanggup enggak? Atau 2000 kali? Tidak pernah henti-henti. Subhanallah, 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 subhanallah. Sanggup? Kalau ibu tertidur, terberhenti tidak? Berhenti ya? Iya. Kalau nak mendekati nazak, sakaratul maut, bisa tidak mengucapkannya lagi? Subhanallah, 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 bisa tidak? Nah, nyawa di sini sudah. Lidahlah tertarik. Ya, nah, jangankan nak ngangkat tangan, nak ngangkat kaki, nak ngangkat badan. Ngangkat mulut baik, ngangkat lidah lagi susah. Tengok di rumah sakit tuh. Pakai ini kan. Tinggal ting 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 ting. Kalau ting. Sekarang yang mana yang masih berlaku di situ? Nih. Jadi kalau sudah lidah kita, mulut kita tidak bisa berzikir lagi, sambung dengan hati. Itulah kenapa hati ini penting dan hati. Karena itu kita dengan Allah yang tahu tuh. Wong cuma nyengok yang luar-luar. Ibadah yang kita lakukan orang bisa melihat dari luar, di dalam tidak tahu. Yang tahu tuh kita, yang ngobati kita, karena kita tahu penyakit kita. Ya. Baca Quran dengan tadabbur, zikir khafi. Ya. Kemudian sholat malam. Karena sholat malam tahajud tuh ya, lebih tenang, lebih damai. Apalagi obatnya itu? Di antaranya adalah berpuasa.
Kemudian yang berikutnya lagi, kata Syekh Abu Bakar ini, nyatakan adalah bergaul dengan orang-orang yang soleh. Supaya wawasan kita terbuka. Satu ya. Yang kedua, yang disebut dengan qalbun mayyit. Apa? Qalbun mayyit. Hati yang mati. Hati yang gelap, hati yang gersang, hati yang tandus, hati yang tidak bergerak. Actionnya ada tuh. Males ibadah. Ini lebih parah nih. Ya, lebih parah nih. Namanya mati, nak dihidupkan lagi. Ya. Kalau gelap, cahaya tidak masuk. Kalau gersang, kering, ujung-ujungnya mati. Maka orang yang memiliki penyakit hati seperti ini, ya, dia tidak memandang lagi keindahan dari sesuatu itu. Karena hatinya itu sudah mati. Jadi sebagus apapun dipandangnya buruk dalam pandangan dia. Bahaya ini Pak. Bahaya ini. Uang yang ngaji bagus dipandangnya buruk, apalagi yang tidak ngaji. Orang yang baik saja dipandangnya buruk, apalagi orang yang buruk. Bosan dengarkan tausiah. Ustadznya baru nak ngangkat mic untuk ceramah. Mulai, ustadznya lama pasti. Bermasalah, artinya mati, mana tidak ada gairah. Kita nih aneh, begitu orang nyanyi, kita sanggup dengarkan berjam-jam. Kurang-kurang nambah, tambah lagi lagunya. Tapi untuk ceramah, 1 jam itu kelamun nih. Tapi bagi orang yang hatinya itu hidup, gairah Pak. Gairah. Hati yang mati. Nah, kalau hati mati ini, doa kita tidak bersambung ke langit. Cahaya itu tidak masuk. Cahaya Allah itu masuk ke dalam hati orang-orang yang hidup. Kepada hati orang yang bercahaya. Kepada hati orang-orang yang bersih. Karena Allah itu zat yang suci. Ya. Nah, hati yang mati ini, itu di dalam Al-Quran, ayat surah Al-Baqarah tadi, ke atas sedikit ayat yang ke-7. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisawah wa lahum azabun azim. Yang artinya Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka. Penglihatan mereka telah tertutup dan mereka akan mendapat azab yang berat. Khatamallahu ala qulubihim. Allah akan menutup, mengunci mati hati mereka. Ya. Wa ala sam'ihim. Nah, ketika hatinya sudah terkunci mati, ya, tidak baca dibuka lagi mengunci mati itu ya. Karena cahaya itu sudah gelap tuh. Wa ala sam'ihim. Maka pendengaran mereka pun akan terkunci. Wa ala absarihim, juga mata mereka pun akan tertutup atau terkunci. Walhum azabun azim. Mereka mendapat azab yang sangat berat. Jadi kalau hati ini sudah mati, terkunci, seluruhnya tertutup. Tidak bisa memandang kebenaran itu. Pendengarannya tertutup. Penglihatannya tertutup. Nah, ini yang kita khawatirkan, Bapak Ibu sekalian kami hormati. Mata kita melihat, tapi buta. Buta dari kebenaran. Kuping kita ini dengar, cuman untuk hal-hal duniawi. Tapi untuk hal-hal yang terhubung kepada Allah itu seolah mekakkan telinga. Tidak mau mendengar. Nah, ini khawatir orang yang buta ya, di dunia, nanti ada yang melihat di akhirat. Tapi ada orang yang melihat di dunia, tapi buta di akhirat. Kan ada.
Ngelihat orang yang kelaparan misalnya. Ngelihat kan? Dibantu tak? Lapar ma. Di samping rumah kita. Kita sibuk. Bolak-balik mundar-mandir ke Mekah. Selfie lagi. Halo guys. Cekrek. Di samping rumah dia mau berangkat umroh nih. Umroh haji. Lapar ma. Tuh hati-hati. Di dalam surah Al-Ma'un tuh disindir oleh Allah tuh. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala tu'amil miskin. Tahukah kamu siapa pendusta agama Allah tuh? Pembohong. Beragama tapi pembohong dianggap Allah. Mereka salah satunya adalah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mau memberi makan orang. Ibadah dia. Tapi ibadahnya hanya kepada Allah. Tapi ibadah kepada sama manusia itu yang kurang. Padahal orang yang ibadah kepada Allah tuh selalu hatinya lembut tuh. Hati mudah peka. Tidak membutakan, tidak memekak ke telinga. Itu memekak ke telinga namanya, Pak. Peka telinganya. Apa tidak tahu rintihan orang yang kelaparan itu. Anak yatim itu. Tahu Ustaz, dengar Ustaz. Lihat Ustaz. Ngapa tidak bantu? Ah, itu urusan dia. Berarti kan hati itu terkunci hati itu. Nak dibuka hati itu. Bagaimana cara membukanya? Bagaimana cara menghidup lagi hati yang mati? Bisakah hidup lagi? Bisa. Karena bukan jasad. Kalau jasad tidak bisa lagi. Kan jasad dia yang mati. Tapi roh ini kan tetap hidup. Kalau kita meninggal nanti, Bapak Ibu sekalian, kan jasad yang mati itu. Ya? Lepas nih roh dari jasad. Kan jasad ini yang mati. Roh ini akan tetap kekal kan? Mati. Begitu ditinggalkan, jasad ditinggalkan, ya? Dengan roh, apa yang terjadi? Proses jasad ini. Perlahan-lahan jasad itu akan membusuk. Itulah nasib badan kita. Secara umum ya. Yang disebut dengan bangkai. Dalam bahasa Palembangnya disebut buntang. Agak kasar Palembang dibahas. Bahasa Indonesia bangkai. Sebujur bangkai yang tak bisa apa-apa lagi. Sehebat apapun kita bocok dunia ini. Ya. Orang mau mendekat dengan kita, bangga dengan kita. Selagi kita nih, roh masih bergabung dengan jasad. Kalau sudah meninggal dunia, sesayang-sayang pun kita, tidak ada yang betah untuk menunggu sampai 3 hari di rumah. Cepat-cepatlah kuburkan. Ya. Sayangilah diri kita. Nah, untuk hal seperti itu, kalau hati kita mati, cara menghidupkannya lagi adalah dengan cara mendekat kepada para ulama, para orang-orang soleh untuk meminta fatwa nasihat. Yang kedua, rajin-rajin untuk berkunjung ke rumah sakit kalau ada saudara-saudari kita yang itu lihat tuh, mudah-mudahan hati kita hidup lagi. Ya Allah, sakit aku alhamdulillah masih sehat. Dia ini seumuran Ustaz dengan aku. Iya, tapi alhamdulillah Ustaz aku masih sehat, dia lah sakit. Jadi itu ibadah. Kan banyak orang yang seumuran kita sekarang sakit. Sementara kita alhamdulillah masih diberikan Allah kesehatan. Kemudian kalau tidak juga, ini lihat orang-orang yang meninggal dunia. Bisa ziarah ke kuburan atau pergi melayat kepada orang yang meninggal dunia. Mudah-mudahan hati kita akan hidup lagi. Bahwa suatu saat kita pun akan seperti itu juga. Kemudian yang terakhir, tadi yang pertama adalah qalbun marid, hati yang berpenyakit. Yang kedua, qalbun maid, hati yang mati. Yang terakhir, ini hati yang kita kepengen semuanya. Qalbun salim. Hati yang bersih. Hati yang selamat. Hati yang sehat. Ini dinyatakan oleh Allah di dalam surah Asy-Syu'ara. Surah Asy-Syu'ara ini surah ke 26 ya. Ayat ke 8889.
Asy-Syu'ara. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u maluhu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yang artinya yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Ya. Yauma la yanfa'u mal wala banun. Hari yang tidak ada gunanya lagi. Ya. Yanfa'u mal. La yanfa'u mal. Tidak ada manfaatnya lagi. Tidak ada gunanya lagi harta. Wala banun. Dan tidak juga ada gunanya anak-anak. Karena dua ini menjadi simbol nikmat yang luar biasa yang diberikan oleh Allah. Banyaknya anak, banyaknya harta itu simbol dunia yang membuat manusia bangga di atas dunia ini. Dua ini kan sudah apa anak? Oh alhamdulillah banyak anak berhasil ini kan gitu. Atau memiliki harta yang banyak. Nah pada hari di mana tidak ada manfaatnya lagi, harta tidak akan bisa menyelamatkan kita. Kalau harta itu hanya untuk dunia semata-mata. Anak pun tidak akan satu pun yang bisa menyelamatkan kita. Kalau hanya kita tertuju kepada pendidikan dunia saja untuk itu. Tidak ada yang menyelamatkan kita. Jangankan untuk mendoakan. Datang lagi dah. Paling berkirim be. Ibu kau meninggal. Ya sudah, aku tolong ini be. Berkirim be. Ya, kubur kelah. Paling turut berduka cita. Turut berduka cita. Anak ini. Hanya hati yang qalbun salim. Ya. Illa man atallah biqalbin salim. Kecuali hati yang bersih, hati yang selamat, hati yang tidak memiliki penyakit ketika menghadap Allah itu. Itulah hati orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah. Plong jiwanya. Maka orang seperti ini tadi, ya, dia mudah bersyukur, mudah menerima nasihat. Ketika orang mencaci, memakinya, dia tahu tuh, karena sudah tahu ilmunya, tidak dibalas. Tidak dibalas. Karena kita kalau malas juga, sama saja dengan mereka. Ustaz boleh, ya Islam memang membolehkan. Tapi sama nilainya. Tidak ada plusnya, tidak ada. Kalau ingin pahala, maafkan dia. Ya, atau diam, meminta kepada Allah petunjuk, agar yang menghina, melecehkan, meremehkan itu mendapat petunjuk. Dengan cara itu, Allah hapus dosa-dosa kita. Dengan cara itu, amal dia akan kembali dengan kita. Dengan cara itu, Allah kabulkan doa dan pinta-pinta kita. Dengan cara itu, maka Allah akan angkat derajat kita. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya, wa tu'izzu man tasya, wa tuzillu man tasya, wa bidikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Yang baru viral sekarang, tahu? Yang mikul, kan tahu. Ada kata-kata terlontar dari seseorang, lalu dibalas tidak? Tidak. Senyum tapi raut mukanya sakit. Nah, ketika dia tidak membalas, hatinya tergores, lalu dia berdoa kepada Allah, bersambung ke langit arsy-Nya Allah itu, Allah akan mengangkat derajat seseorang itu ke atas dan menurunkan orang di atas ke bawah. La haula wala quwata illa billah. Berduit langsung Bapak itu. Itu kan viral. Bukan untuk apa-apa, untuk menjadi iktibar bagi kita. Kita tidak menceritakan sipulan-sipulan, tidak. Menjadi pelajaran buat kita. Jangan pernah meremehkan orang. Karena kita suatu bisa hilap. Tapi ingat, ya, kata-kata itu ada 3 yang tidak bisa ditarik lagi dalam hidup ini. Ketika keluar, 1, nyawa. Ya, kalau sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un, selesai. Yang kedua, waktu. Bisakah kembali? Tidak bisa kembali. Karena waktu cuma 3. Kemarin, hari ini, esok. Tidak akan bisa tarik lagi. Ya. Waktu itu. Kita yang hari ini bukan kita yang setahun yang lalu. Atau 10 tahun yang lalu. Bayangkan Bapak sekalian, kita sudah merasa nih ya. Beda dah ibu tahun dulu dengan tahun sekarang. Badan ini.
Beda. Tahun dulu misalnya 1 jam masih bisa bersilo gitu ya. Tahan tidak. Tahun ini tidak tahan lagi, Pak. Kaki lah ngelunjur. Lah berubah posisi. Ustaz tidak tahan, Ustaz aku, tidak bersender aku. Aku tidak cerita, Pak. Kita berkondisi, Pak. Dulu kita tahan hujan-hujan. Betul. Sekarang jangan coba-coba kena hujan dikit sudah anginan. Itu komentar tadi. Kita ini kan jangan membaca ayat qauliyah, Pak. Qauliyah saja. Itu penting, betul. Qauliyah itu ayat yang bisa kita baca. Nah, ini Al-Quran nih. Ini ayat qauliyah. 6.236 ayat. Ayat qauliyah ini. Kita baca, pahala memang. Ya, kata Nabi 1 huruf itu 10 kebaikan, pahala membacanya. Tadaburnya juga penting. Nah, tadabur ini, Pak, inilah yang akan menumbuhkan ayat-ayat kauniyah. Ayat kauniyah itu apa? Seluruh yang terbentang di alam ini, bahkan diri kita ini adalah ayat Allah. Maka kita baca tuh ayat Allah yang ada pada diri kita. Oh ya Allah, bedanya anakku tahu nenek Allah. Timbul kesadaran, timbul muhasabah, tanpa harus dimuhasabah orang lain, kita lah muhasabah sendiri tuh. Itu yang jarang, Pak. Kan yang lebih enak tuh muhasabah diri sendiri tuh. Oh ya Allah, ya Allah. Makasih Allah. Walaupun badan aku tidak sama dengan tahun dulu sekarang. Tapi Alhamdulillah aku masih bisa ya Allah ikut pengajian. Kawan aku tidak bisa lagi ikut pengajian. Kan seperti itu. Tidak lagi bisa kajian. Alhamdulillah aku sampai tahun 2024, sampai di penghujung tahun Ustaz. Alhamdulillah masih bisa aku ikut kajian. Kawan kita kan ada yang sekarang tidak bisa ikut kajian. Mungkin sakit dan lain sebagainya. Itu ayat kauniyah. Maka orang berumah tangga pun itu ayat kauniyah sebenarnya. Di dalam istri kita itu ada ayat-ayat Allah. Di dalam diri kita pun ada ayat-ayat Allah. Maka orang yang aman, tentram rumah tangga, bukan tidak pernah ribut. Dia sudah bisa mempelajari. Ketika istrinya itu ceramah, dia diam. Kan udah tahu. Iya. Ceramah. Ya, dia diam. Tahu dia. Kan dalam bertahun-tahun berkeluarga. Ini aneh Bapak Ibu sekalian. 20 tahun berkeluarga, ngomong, kata istrinya, Kak, aku tidak nyangkut dengan kamu sekarang. Dulu kamu baik nian, sekarang mulut kamu kasar nian. 20 tahun. Kok baru sadar? Harus dipelajari kan? Oh, kalau dia marah, begini caranya. Kalau dia diam, begini caranya. Bu, ada 2 pasang suami istri. Istrinya cerewet nih. Istrinya cerewet. Sebenarnya cerewet itu maksudnya untuk kebaikan suaminya. Kak, jangan kamu kesana begini-begini nanti seperti ini. Kata, cerewetnya engkau nih. Kata istrinya, sudah kalau mak itu aku diam baik. Mulai saat ini aku tak galak lagi ngomong. Oh jangan pulak laki. No, tak galak juga minta laki. Kalau kamu tak galak cerewet, aku diam baik. Tak lagi aku cerewet kamu. Tak lemak pulak rindu pulak lakinya dengan cerewet bininya. Nah, sebenarnya kalau kita mempelajari ini bisa, Pak Ustaz. Bisa. Guru kan bertahun-tahun jadi guru, harusnya tahu kan karakter murid, betul? Berhasil itu namanya. Berumah tangga pun seperti itu. Anak kita 4 orang anak kita ibu tidak sama. Orang yang berhasil itu seperti itu. Bisa mempelajari ayat-ayat kauniyah. Alam ini terbentang. Dia melihat dunia ini. Bukan melihat dunia, tapi merenungi yang menciptakan dunia ini. Laut yang terhampar. Ya. Itu dilihat ya Allah. Sebagus ini, sehebat ini laut. Bagaimana yang membuat laut ini jauh lebih hebat. Kan seperti itu. Jadi hati yang qalbun salim, hati yang bersih, yang tulus, ikhlas itu yang akan menumbuhkan kebahagiaan dalam hidup. Dan insya Allah kita akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dalam ibadah kita. Asal hati kita jauh dari penyakit hati. Asal hati kita hidup dengan cahaya Allah. Ini saja yang dapat kami sampaikan dalam kajian kali ini. Tentang 3 tipe hati manusia menurut Al-Quran. Qalbun marid, hati yang berpenyakit. Qalbun mayit, hati yang mati. Dan yang ketiga, qalbun salim, hati yang bersih, hati yang selamat, hati yang diridhoi oleh Allah. Semoga Allah menjauhkan kita, menghindarkan kita dari 2 penyakit hati yang sungguh sangat luar biasa, yang bisa merusak kebahagiaan dalam hidup kita, marid dan mayit. Semoga kita mendapatkan hati yang qalbun salim, hati yang diselamatkan oleh Allah. Sehingga kebahagiaan dunia dan akhirat, serta keridhaan Allah akan kita dapatkan pada akhirnya nanti. Amin, Allahumma amin. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.